Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga pada hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita sama-sama bersemangat untuk belajar tentang regresi logistik berganda. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang tercinta dan juga teman-teman seperjuangan. Kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 12. Yang pertama ada Krisma Merinda, yang kedua Sonia Agustin, yang ketiga ada Nurul Alia, yang keempat ada Rifani Arliana Utami, dan yang kelima ada Bagus Panji. Jadi pada hari ini kita akan belajar sama-sama tentang analisis regresi logistik berganda. Jadi, analisis yang bertujuan untuk melihat atau mempelajari hubungan beberapa variabel, lebih dari satu variabel, independen dengan variabel dependen. Analisis regresi ini digunakan pada data yang dependennya kategorik dan independennya bisa semua kategorik atau gabungan antara data numerik dan kategorik. Harus diupayakan variabel independen kategorik lebih banyak dibandingkan numerik jika digabungkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat dari uji regresi linear berganda. Adapun dengan melakukan analisis multivariat, kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen apa saja yang betul-betul berhubungan dengan variabel dependen, bukan hanya hubungan semu seperti pada analisis bivariat. Yang kedua, variabel independen mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang ketiga, apakah hubungan suatu variabel independen dengan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak, seperti adanya confounding atau tidak. Yang keempat, apakah hubungan suatu variabel independen dengan variabel dependen berbeda menurut kategori variabel lain atau tidak, seperti adanya interaksi atau tidak. Dan yang kelima, bagaimana bentuk hubungan variabel independen dengan variabel dependen, apakah berpengaruh secara langsung atau pengaruh secara tidak langsung. Pemodelan pada analisis regresi logistik ganda dapat dibedakan antara: yang pertama, itu ada model prediksi, bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Yang kedua, itu ada model faktor risiko, bertujuan untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependen, sekaligus mengontrol beberapa variabel independen lainnya atau variabel confounding. Berikut adalah persamaan garis regresi logistik. Selanjutnya, kita aplikasikan contoh kasus regresi logistik model prediksi dalam SPSS. Contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi gangguan tidur pada ibu hamil trimester ketiga. Sampel berjumlah 30. Variabel independen, pruritus, dan kram kaki. Variabel dependen, gangguan tidur. Berikut kerangka teori model prediksi. Pruritus, kram kaki mempengaruhi gangguan tidur. Prosedur uji prediksi. Yang pertama, full model, semua variabel dimasukkan dalam model dengan cara klik analyze, lalu regression, kemudian binary logistik. Masukkan variabel dependen ke kotak dependen. Masukkan semua variabel independen ke covariates. Lalu pilih option dan centang CI, lalu continue. Lalu pilih categorical. Masukkan semua independen ke categorical covariates. Klik false pada reference kategori, lalu continue dan OK. Reference kategori menentukan kelompok yang menjadi pembanding. Di sini pembandingnya adalah tidak berisiko dan berisiko di SPSS, kategori pertama atau kecil. Yang kedua, pemodelan. Lakukan hal yang sama seperti full model lalu. Eliminasi confounding satu persatu dari nilai sig p-value terbesar lebih dari 0,05. Lihat perubahan koefisien variabel independen utama, perubahan lebih dari 10%.
Lakukan sampai tidak ada variabel yang p-value lebih dari 0,05. Hasil analisis data yang kita lihat tidak ada nilai p-value lebih dari 0,05, maka tetap masuk pemodelan. Coba kita tambahkan variabel interaksi. Yang ketiga, identifikasi interaksi. Buat variabel interaksi pada data dengan cara yang sama seperti full model lalu. Gunakan perintah compute, misal pruritus kram kaki. Masukkan variabel baru ke dalam model regresi. Lihat sig-nya. Sig kurang dari alpha. Ada interaksi. Dan dilihat pada tabel tersebut bahwa variabel interaksinya p-value sama dengan 0,999. Maka variabel interaksi dikeluarkan. Yang keempat, final model. Model akhir ada model yang telah lolos uji asumsi dan uji interaksi. Karena pada final model tersebut nilai p-value kurang dari 0,05, maka kita melihat dari nilai OR yang paling besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel independen yang diduga mempengaruhi gangguan tidur atau insomnia pada ibu hamil trimester ketiga, terdapat satu subvariabel atau prioritas yang paling berpengaruh terhadap gangguan tidur dengan p-value 0,016 kurang dari 0,05. Nilai OR terbesar yang diperoleh yaitu 17,254. Artinya, prioritas yang dirasakan responden mempunyai peluang 17,254 kali menyebabkan adanya gangguan tidur atau insomnia.